Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani, saya dari Prodi Manajemen B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Allen 2004-21. Pekerjaan tim atau tim kerja adalah orang yang sportif, sensitif, dan senang bergaul, serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendalamnya tim dengan sangat jelas. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individual mereka menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Penggunaan tim secara ekstensif menghasilkan potensi bagi sebuah organisasi untuk membuahkan banyak hasil yang lebih besar tanpa meningkatkan masukan. Kinerja tim akan lebih unggul daripada kinerja individu jika tugas yang harus dilakukan menuntut keterampilan ganda. Sebuah tim adalah sebuah unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka yang menyelesaikan sebuah tugas yang spesifik. Definisi ini mempunyai 3 komponen, yakni pertama, diperlukan 2 orang atau lebih. Tim dapat cukup besar walaupun kebanyakan kurang dari 15 orang. Yang kedua, orang dalam sebuah tim melakukan interaksi secara teratur. Orang yang tidak berinteraksi dan tidak membentuk sebuah tim. Ketiga, orang dalam sebuah tim terbagi sebuah tujuan berkinerja. Perilaku organisasi atau organisasi behavior pada hakikatnya mendasar kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatian pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh 2 komponen pokok, yakni individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut. Jadi, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedangkan aspek kedua pengaruh manusia terhadap organisasi. Pengertian ini sesuai dengan rumusan Kelly dalam bukunya Organizational Behavior yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi di satu pihak dan perilaku individu di lain pihak. Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis, yaitu untuk mengarahkan perilaku manusia itu kepada upaya-upaya pencapaian tujuan. Menurut Stephen P. Robbins, organisasi adalah unit sosial yang dengan sengaja diatur terdiri atas 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama. Perilaku adalah sikap dan tindakan. Perilaku organisasi menurut Stephen B. Robbins adalah bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Karena berbagai kemajuan teknologi, kompetisi global, dan ketahanan ekonomi dalam masyarakat yang kompleks, banyak jabatan menuntut adanya kolaborasi di antara manusia lintas departemen atau lintas keahlian. Intinya, 1-2 pikiran orang banyak akan lebih baik ketimbang pikiran 1 orang saja. Membangun sebuah tim adalah suatu proses memilih, mengembangkan, memberikan kemudahan, dan melatih sebuah kelompok kerja agar berhasil mencapai tujuan bersama. Di dalamnya mencakup memotivasi anggota-anggota agar merasa bangga dalam melaksanakan tugas kelompoknya. Pembangunan tim
atau team builder harus mampu memenuhi tuntutan tugas atau kualitas hasil, tepat waktu dan sebagainya, dan memenuhi kebutuhan anggota-anggota kelompok, adil, tidak konflik dan sebagainya. Melalui kerjasama dan saling berbagi pengetahuan serta keterampilan, sebuah tim seringkali mampu menyelesaikan tugas secara efektif ketimbang dilakukan oleh seorang individu. Kelompok dan tim adalah dua konsep berbeda. Kelompok atau grup didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang saling bergantung dan bekerja sama, yang secara bersama berupaya mencapai tujuan. Kelompok kerja atau work group adalah kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi, terutama untuk saling berbagi informasi untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangan masing-masing. Kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan ataupun kesempatan untuk terlibat di dalam kerja kolektif yang memerlukan upaya gabungan dari seluruh anggota tim. Akibatnya, kinerja mereka sekedar kesimpulan kontribusi parsial dari seluruh individu anggota kelompok. Tidak ada sinergi positif yang menciptakan tingkat kinerja keseluruhan yang lebih besar ketimbang totalitas input yang mereka berikan. Sementara itu, tim kerja mengembangkan sinergi positif melalui upaya yang berkoordinasi. Upaya individual mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar ketimbang totalitas input para individunya. Kelompok 1 dan 2 ada di dalam ikatan kelompok formal, sementara kelompok 3 dan 4 ada dalam ikatan kelompok informal. Kelompok formal dibangun selalu akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kerja. Contohnya, pengelompokan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang relatif serupa ke dalam satu kelompok. Kelompok ini merupakan hasil dari sifat teknologi yang diterapkan dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Kelompok juga terjadi tak kalah sejumlah orang pada tingkat atau status yang sama dalam organisasi memandang diri mereka sebagai satu kelompok. Contoh, kepala departemen atau kepala dinas suatu kabupaten atau guru. B. Tim kerja adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masuk-masuknya individual. Tim kerja atau work team bersifat 1. Untuk mencapai kinerja bersama, 2. Positif, 3. Individual, dan timbal balik, 4. Kinerjanya saling melengkapi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.